Surat keputusan nomor 1845 sampai dengan 1860 garing PJ garing A.2 garing L27 garing 2 garing 2021 tentang pengesahan pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-MWJNU Wonorejo masa khidmat 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan satu, memperhatikan dengan hormat pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-MWJNU Wonorejo masa khidmat. Memperhatikan dengan hormat pengurus ranting Nahdlatul Ulama Wonorejo masa khidmat 2015-2020 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya. 2. Mengesahkan kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama se-MWJNU Wonorejo masa khidmat 2021-2026 dengan susunan nama-nama personalia sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 3. Mengamanatkan kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-MWJNU Wonorejo tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan senantiasa berpegang teguh kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan petunjuk dari tingkat kepengurusan di atasnya. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 12 Januari 2026 dengan ketentuan akan ditinjau kembali di kemudian hari bila ada perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 14 Jumadil Tsaniyah 1442 bertepatan dengan 27 Januari 2021. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan Rais Ki Haji Uzaki Birrul Ali ditandatangani, Katib Ki Haji Muhib Aman Ali ditandatangani, Ketua
HM Imron Mutamakin ditandatangani. Sekretaris H. Saiful Anam Halim MPDI ditandatangani. Tembusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Wonorejo. Kami kira karena tadi nama-nama sudah dipanggil, kami mohon kepada Rokus Surya PCNU Kabupaten Pasuruan Ki Haji Muzaki Birul Alim didampingi oleh Ki Haji Imron Mutamakin untuk mengukuhkan dan melantik pengurus ranting NU se-MPCNU Wonorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus cabang akan memberikan Anda. Sebelumnya kami mau tanya, sanggup apa tidak sebagai pengurus ranting? Sanggup apa tidak membela ulama? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya baca, dengarkan, nanti dijawab. Bayatu ala syam wa ta'ah bil jihad ala qaribatin Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillahi hiya al-ulya bi ulama dan sunnah wal jamaah. Bayat diurangnya. Kami sebagai pengurus ranting sewilayah MPDI Wonorejo dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini kami berikrar, satu, menjadikan fitrah Nahdliyah Nahdlatul Ulama senantiasa sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati dan mempertahankan akidah Islam menghayati dan mengamalkan serta mempertahankan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wajah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mematuhi fatwa para ulama untuk kepentingan bangsa dan negara. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Mudah-mudahan Anda selalu mendapat bimbingan maunah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengamalkan dan melaksanakan tugas yang diberikan pada Anda. Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga seluruh amal-amal iman dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hikmah kita kepada Allah, sebagai hikmah kita kepada Allah, sebagai hikmah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pengurus nanti namanya kita semua sebetulnya warga Indonesia. Bagaimana teks yang kita baca? Boleh saya ulang? Teks baca kita satu adalah menjadikan ikonah dia dari Islam senantiasa sebagai landasan. Kemudian diterjemahkan oleh Abdul Tawasul. Harus benar-benar kita pahami apa itu tawasul, apa itu tasawuf. Kemudian menghayati dan mengamalkan serta mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus tahu apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu maka dengan demikian diharuskan pada seluruh tim NBD kita harus tahu. Nah selama ini kadang-kadang kita hanya melihat itu dalam siapa kita KRI harga mati. Bagi tanya apa saja itu apa? Jika harus kita jangan itu apa? Yang membedakan kita dengan yang itu apa? Ya kita perlu dengan demikian, dengan bayat ini pengurus harus lebih menambah wawasan dan ilmu untuk bagaimana kita juga mempertahankan akidah Ahlussunnah. Tanpa kita tahu tidak bisa. Bagaimana kita akan mempertahankan sesuatu yang tidak tahu? Kita sebetulnya di PJNU itu kita beri waktu yang akan pergi dan dengan Kiai mungkin Khatib Surya untuk memperdalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena bahasa Masyari. Bagaimana sekali ya? MPT jaya berarti di kesempatan. Maka agar kita tahu apa sebetulnya makna tasawuf itu apa, ta'ajul itu apa, tawazun itu apa. Itu tidak hanya berkaitan tentang masalah kemudian toleransi, radikalisme, sehingga kadang-kadang kita terjebak di dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah dan kemudian terlalu kita mempertahankan. Ini masalah kita. Ya, karena kita tidak tahu perbedaan antara fiqhiyah dan usuliyah, akidah dan sebagainya. Dengan kita bayar seperti ini, secara langsung kita diharuskan untuk lebih menambah wawasan kita. Pengurus harus lebih dari yang lain. Karena nanti diharapkan pengurus ini hadir di seluruh kegiatan masyarakat. Kemudian mempertahankan sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat. Jelas, kalau ada orang mengatakan NU tidak memperdayakan Islam, itu salah. Karena bayat kita itu sebagai pengurus kita wajib mempertahankan, memperjuangkan berlakunya syariat Islam. Bukan khilafah, bukan syariat Islam. Ini beda. Khilafah kan hanya istilah saja, ada khilafah, ada imam, ada sultan,
Kita berbicara syariat, itu ada masalah ubudiyah, ada masalah amaliyah, ada masalah munakahah, ada bagian kecil jinayah, dan itu kita buka bagian umum. Jinayah itu permasalahan kodok. Kita kadang-kadang dihadapkan tentang masalah kodok. Kodok itu adalah putusan negara. Karena negara kita tidak menggunakan sistem Islam. Jadi yang urusan mereka kan, dan urusan mereka. Satu contoh sekarang. Ini saya kapan hari sudah sering, ini sudah pernah saya bicarakan dengan Pak Bupati. Saya menginginkan ada kejelasan alat-alat. Kemudian kita sebagai warga RT sering dihadirkan terhadap satu makanan yang antara halal dan pidana tidak. Dari warga kita banyak sekali yang berprofesi jualan ayam, potong ayam. Cuma jarang sekali orang yang mengerti bagaimana sebetulnya cara penyembelihan ayam. Dari masalah. Karena kalau ayam itu disembelih tanpa memenuhi syarat penyembelihan, kemudian penyembelihannya tidak sah, itu namanya batal. Kalau badan berarti dijual dasar, dimakan haram, jauh. Di pasar sini kita temukan penyembelihan ayam tidak sempurna. Ini sudah menjadi warga kepentingan kita. Kalau saya berusaha kepada Pak Bupati, bagaimana ini? Kalau kita hanya kita harus ada dukungan dari pemerintah, bagaimana kita memberi penjelasan kepada mereka, pengawasannya, itu ada pengawasan. Nah mungkin ini yang bisa kita lakukan di bawah. Manakala ada pengurus nanti, pengurus NO yang ada di bawah, kok dia saudaranya berprofesi sebagai penjualan daging ayam dan sebagainya, dan ini coba ini bisa diadakan kemudian diklat penyembelihan ayam. Nah, ini diklat penyembelihan. Ini hal penting karena kaitannya tentang masalah sholat dan sebagainya. Ini kan dari kita bicarakan menjalankan syariat Islam. Orang hanya berpikir seperti ini ya, mereka orang yang di luar kita. Syariat Islam bukan permasalahan kodok masalah ini. Apa yang kita karena real banyak orang tidak pernah terjadi ini sebagai contoh. Ini dibisuk ya, ini pernah jadi contoh. Saya kira-kira beberapa tahun yang lalu dibisuk itu pernah jawab lama ya sebenarnya mau selamatan, anak-anak mau selamatan, anak perlu mau selamatan. Dia membeli ayam goreng, kemudian disembelih. Yang tahu lah, yang disembelih. Ternyata yang 12 tidak bisa dimakan. Yang 12 tidak bisa dimakan. Kemana? Begini dulu, nopo pertanyaan. Jadi kalau dipoto ya Allah dipoto, ayam dipoto dimakan. Nah ini bukan benar, ini kan banyak yang nggak ngerti. Jadi menjadi tanggung jawab kita. Ya bagaimana nanti di MBC yang paling bawah kita ini bisa nanti di sekolah ada apa lagi? Karena rentetannya itu banyak masalah. Rentetannya ini dari penjualan ayam, kemudian ayam itu dimakan, berkaitan dengan masalah sholat, yang lainnya. Ya kalau alasan kita tidak tahu, ya enak memang kita beli saja tidak tahu. Cuman sebagai penjual, sebagai pemotong, dia akan bertanggung jawab. Dan ini menjadi tanggung jawab. Nih salah satu. Kemudian berkaitan dengan syariat.